Hai, Anya Caleb. Hari ini saya tunjukkan cara buat situs WordPress dari nol. Aduh, ingin buat situs WordPress tapi merasa kewalahan. Video ini membimbing Anda melalui hal yang perlu diketahui. Akhirnya, Anda akan punya situs WordPress profesional yang online dan siap dikunjungi meski belum pernah membuat situs sebelumnya. Kita akan mulai dengan menyiapkan web hosting Anda dan mendapatkan nama domain custom gratis. Setelah itu, kita akan menginstal WordPress, mendapatkan akses ke ratusan template situs web gratis berkualitas tinggi, dan menggunakan pembuat halaman drag and drop yang sederhana untuk menyesuaikan situs web Anda. Semua itu tanpa perlu menulis kode apapun. Sekarang, sebelum kita mulai, ada satu kesalahan yang sering menjebak banyak pemula. Anda mungkin belum tahu, tapi sebenarnya ada dua versi WordPress yang berbeda. Dan memilih yang salah bisa menjadi kesalahan besar. Jika Anda tidak tahu apa yang akan Anda hadapi, saat Anda mencari WordPress, Anda akan melihat wordpress.com dan wordpress.org, dan keduanya bisa terlihat seperti hal yang sama. Tapi sebenarnya cara kerjanya sangat berbeda. WordPress.com adalah layanan berbayar yang dihosting dengan paket dan batasan, di mana banyak fitur bagus terkunci di balik peningkatan berbayar. WordPress.org adalah perangkat lunak WordPress gratis dan open source yang Anda install di hosting sendiri, dan itulah yang memberi Anda kendali penuh atas tema, plugin, dan situs web Anda. Saya sendiri baru-baru ini mencoba WordPress.com untuk melihat apakah ada yang berubah sejak terakhir kali saya menggunakannya. Saya mendaftar untuk paket termurah seharga $4. Sayangnya, saya dengan cepat mengetahui bahwa untuk menggunakan tema populer seperti Astra, Anda harus upgrade ke salah satu paket yang lebih mahal, yang pada akhirnya akan membuat Anda mengeluarkan biaya lebih dari $40 per bulan setelah semuanya dijumlahkan. Sekarang, dengan WordPress.org, Anda bisa menginstal WordPress di web hosting milik Anda sendiri. Dan setelah itu, Anda bisa menggunakan alat yang sama persis hanya dengan beberapa dolar per bulan. Jadi sementara WordPress.com memberikan kita batasan dan paywall, WordPress.org justru sebaliknya. WordPress.org memberi kita kendali penuh atas bagaimana kita membangun situs web kita, dan pada akhirnya jauh lebih terjangkau. Ini berarti satu-satunya hal yang benar-benar perlu kita bayar adalah web hosting. Jadi mari kita bahas dengan cepat apa maksudnya. Jika Anda belum pernah membuat situs web sebelumnya, hosting mungkin terdengar membingungkan, tapi sebenarnya sangat sederhana. Hosting adalah menyewa ruang server selalu aktif agar situs dapat diakses global. WordPress adalah software gratis yang butuh tempat bernaung, yakni hosting. Untuk menggunakan WordPress.org dengan fleksibilitas penuh, kita perlu layanan hosting untuk situs kita. Agar tetap sederhana, kita akan mengikuti peta jalan 5 langkah yang jelas untuk membuat situs WordPress Anda online dengan cara yang benar. Pertama, kita akan mendapatkan hosting seperti yang baru saja saya sebutkan. Setelah itu, kita akan mendapatkan nama domain Anda, menginstal WordPress, menginstal tema dan plugin, dan akhirnya menyesuaikan situs web Anda. Kita akan melakukannya langkah demi langkah, dimulai dari hosting. Ketika memilih penyedia hosting, ada banyak pilihan berbeda di luar sana. Untungnya, WordPress.org sebenarnya memiliki halaman di mana mereka mencantumkan perusahaan hosting yang secara resmi mereka rekomendasikan untuk menjalankan WordPress. Saya sudah pernah menggunakan beberapa host di daftar ini sebelumnya, tapi yang menurut saya paling mudah dan terjangkau, terutama untuk pemula, adalah Hostinger. Itulah host yang saya rekomendasikan, dan itu juga yang akan saya gunakan untuk tutorial ini. Sekarang, sebelum kita lanjut dan memilih paket, saya ingin dengan cepat menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan harga terbaik untuk hosting Anda. Saya sebenarnya telah bekerja sama dengan Hostinger untuk menyiapkan tautan khusus bagi tutorial ini yang memberikan Anda diskon tambahan 10% di atas harga promo reguler mereka. Idealkan pesianze tautannya di layar sekarang dan juga sebagai tautan pertama di deskripsi video. Saat Anda menggunakannya, kupon akan otomatis diterapkan dan Anda langsung diarahkan ke halaman diskon yang sesuai untuk pengaturan ini. Jadi Anda mendapatkan harga terendah yang tersedia. Silakan buka tautan itu di tab baru dan Anda akan diarahkan ke halaman ini. Di bagian atas, Anda akan melihat kode diskon sudah diterapkan untuk Anda, dan untuk memilih paket Anda, cukup gulir ke bawah dan klik mulai sekarang. Setelah itu, Anda akan digulirkan ke bagian pilihan paket di sini. Anda akan melihat 3 pilihan yang berbeda. Ada paket premium, bisnis, dan cloud startup. Saya pribadi merekomendasikan untuk memilih rencana bisnis. Ini memberi Anda banyak sumber daya dengan harga yang sangat terjangkau. Paket ini mencakup penyimpanan NVMe 50GB dan domain gratis. Cocok bagi mayoritas situs WordPress. Jika butuh penyesuaian, Anda bisa upgrade atau downgrade kapan saja. Jadi untuk video ini, saya akan membahas rencana bisnis. Jadi di sini saya akan mengklik pilih paket. Pilih jangka waktu penagihan. Defaultnya 48 bulan untuk hemat maksimal. Anda juga bisa memilih 24, 12, atau 1 bulan.
Minimal, saya sarankan memilih paket 12 bulan. Paket ini tetap memberikan banyak penghematan dan sudah termasuk domain gratis untuk tahun pertama. Jadi untuk video ini, saya akan memilih opsi 12 bulan. Dan tepat di bawahnya, pilih nama domain Anda. Ini gratis untuk tahun pertama pembelian. Ketikkan apa yang Anda inginkan di kotak pencarian ini. Sekarang saya akan mengetikkan domain saya. Seperti yang Anda lihat di sini, nama domain saya tersedia dan saya sarankan untuk mencoba mencari domain yang berakhiran .com. Setelah selesai, saya akan langsung memilih nama domain saya di sini. Secara default, periode akan diatur selama 2 tahun. Saya akan mengubahnya menjadi 1 tahun. Di kanan, Anda bisa meninjau isi keranjang Anda. Saya pastikan kode kupon sudah diterapkan. Dan sekali lagi, jika Anda menggunakan tautan pertama di deskripsi video, kupon ini akan otomatis diaktifkan. Setelah siap, klik lanjut untuk ke tahap berikutnya. Sekarang di sini kita perlu mendaftar akun Hostinger jika Anda belum memilikinya. Jadi masukin alamat email Anda di sini dan buat kata sandi. Setelah selesai, klik daftar. Setelah Anda sampai di halaman ini, silakan masukkan alamat penagihan dan informasi pembayaran Anda. Saya akan melakukannya sekarang dan mempercepat videonya setelah selesai. Saya sudah mengisi informasi penagihan dan informasi pembayaran saya. Setelah itu, saya akan mengklik kirim pembayaran untuk melanjutkan. Dari sini, klik mulai. Kemudian dari sana, Anda akan dibawa ke proses pengaturan onboarding Hostinger. Jadi sampai saat ini kita telah menyelesaikan langkah pertama dan langkah kedua. Kami sudah menyiapkan web hosting dan mendapatkan nama domain. Selanjutnya adalah langkah ketiga. Mari kita mulai menginstal WordPress. Kembali di sini, pada proses onboarding Hostinger, hal pertama yang harus Anda pilih adalah apakah Anda membuat situs web untuk diri sendiri atau orang lain. Dalam case saya will query system free untuk diri saya sendiri. Lalu saya akan pergi ke kanan bawah dan klik berikutnya. Saya akan membuat sebuah situs web, jadi saya pilih buat situs web dan klik berikutnya lagi. Anda akan melihat beberapa pilihan berbeda di sini. Untuk video ini, kita akan menggunakan WordPress, jadi saya akan memilih opsi WordPress. Lalu kita klik berikutnya lagi. Kemudian Anda perlu mengonfirmasi detail login untuk akun admin WordPress Anda. Secara default, ini akan menggunakan informasi yang Anda gunakan untuk akun Hostinger Anda. Saya tidak masalah membiarkan ini tetap default, jadi saya akan pergi ke kanan bawah dan klik berikutnya. Dari sini, klik buat situs kosong. Dan jika Anda sudah mengetikkan nama domain Anda sebelumnya, Anda seharusnya melihatnya muncul di sini. Saya akan memilih nama domain saya di sini, lalu pergi ke kanan bawah dan klik berikutnya. Dan di sini Anda perlu mendaftarkan domain Anda. Mulailah dengan memilih negara Anda dan apakah ini adalah domain pribadi atau akan digunakan untuk perusahaan atau organisasi. Dalam kasus saya, ini hanya domain pribadi. Dengan opsi-opsi ini yang sudah dipilih, saya akan klik langkah berikutnya dan di sini cukup konfirmasi detail kontak Anda. Receipt Word ini seharusnya sudah terisi otomatis menggunakan informasi penagihan dari sebelumnya. Silakan konfirmasi informasi Anda di sini, lalu scroll ke bawah dan klik selesaikan pendaftaran. Ini akan mendaftarkan domain Anda, lalu Anda mungkin akan menerima kode verifikasi yang dikirim ke nomor ponsel Anda. Saya akan memasukkan kode saya di sini dan klik verifikasi. Dan dengan itu, nama domain Anda sekarang sudah terdaftar. Selanjutnya, Anda perlu memilih pusat data Anda. Secara default, ini seharusnya adalah yang paling dekat dengan lokasi Anda. Namun jika Anda memiliki target audiens tertentu, Anda sebaiknya memilih pusat data yang lebih dekat dengan mereka. Anda bisa membuka menu drop-down di sini dan memilih pusat data lain jika Anda mau. Tapi dalam kasus CAB, saya ingin membiarkannya tetap default. Pergi ke kanan bawah dan klik berikutnya. Dan sekarang WordPress akan diinstal. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan mempercepat sampai prosesnya selesai. Setelah WordPress selesai diinstal, Anda akan diarahkan ke dashboard WordPress Hostinger Anda. Hal pertama yang akan Anda perhatikan di sini adalah domain Anda mungkin memerlukan verifikasi email agar bisa terdaftar sepenuhnya. Jika Anda melihat notifikasi tersebut di dashboard WordPress Anda, silakan cek alamat email yang Anda gunakan untuk mendaftar di Hostinger. Dan cari email dengan judul verifikasi alamat email Anda untuk menggunakan domain Anda. Buka email tersebut dan tampilannya akan seperti ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah scroll ke bawah dan klik verifikasi email. Saya akan klik konfirmasi dan sekarang email Anda sudah diverifikasi sehingga Anda bisa mulai menggunakan domain Anda.
Sekarang, jika saya kembali ke dashboard WordPress Hostinger saya, Anda akan melihat domainnya sekarang sudah berstatus aktif. Jadi semuanya sudah siap digunakan. WordPress sekarang udah terpasang dan terhubung ke domain kita, jadi langkah ketiga udah selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah keempat, di mana kita akan memasang tema dan plugin serta memuat template untuk situs webnya. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita perlu memahami dashboard WordPress kita dengan cepat. Setiap kali Anda mendaftar di Hostinger, Anda sebenarnya mendapatkan dua dashboard WordPress yang berbeda. Saat ini, kita sedang memilih dashboard WordPress Hostinger dan kamu bisa melihatnya di sisi kiri sini. Jika kamu ingin mengatur apapun yang berkaitan dengan domain Hostinger atau paket hostingmu, kamu bisa melakukannya di sini. Tapi jika kamu ingin mengakses informasi mengenai situs WordPressmu yang sebenarnya, pergi ke sisi kiri dan klik pada dashboard. Itu akan membuka dashboard utama WordPressmu di sini. Dan secara default, di sini kamu akan melihat banyak elemen layar yang berbeda-beda. Tapi, jika kamu menggulir ke bawah di sini, kamu akan melihat hal-hal seperti status kesehatan situsmu. Kamu bisa membuat draft untuk postingan blog, postingan, dan kamu juga akan menemukan beberapa pengaturan lain di sini. Setiap kali saya membuat website baru, saya suka menggulir ke atas dan membuka opsi layar. Dan dari sini, saya akan langsung menonaktifkan semua pilihan. Ini memberi kita titik awal yang bersih. Jika ingin menambahkan kembali elemen layar ini, Anda bisa melakukannya. Saya akan mengosongkan semua opsi dan menutup layar. Sekarang kita memiliki dashboard WordPress yang bersih. Selanjutnya, mari kita install tema kita. Pergi ke sisi kiri sini dan temukan tab tampilan. Dari sini klik tema. Dan secara default, Anda akan memiliki tema 2025 yang diaktifkan. Tapi kita akan beralih ke tema lain yang bernama Astra. Astra adalah salah satu tema yang paling ramah untuk pemula, dan tema ini memberi kita akses ke perpustakaan template gratis yang akan kita gunakan untuk menyesuaikan situs web kita nanti. Tema ini juga sangat ramah untuk pemula dan sangat cocok untuk hampir semua jenis situs web WordPress yang ada. Untuk mendapatkan akses ke tema tersebut, mari kita scroll ke bawah dan klik tambah tema. Lalu pergi ke kanan atas, klik di sana, dan cari Astra. Anda akan melihat tema Astra muncul di sini. Silakan klik pasang. Setelah terpasang, klik aktifkan. Sekarang Anda sudah memiliki tema Astra yang terpasang dan diaktifkan di situs WordPress Anda. Mulailah dengan menutup banner ini, dan sekarang Anda akan melihat bahwa tema aktif saat ini adalah Astra. Selanjutnya, kita akan beralih ke tab plugin di sisi kiri. Secara default, Anda akan memiliki beberapa plugin yang sudah terpasang di sini. Agar plugin template yang akan kita pasang nanti di video ini dapat berfungsi dengan baik, kita perlu menonaktifkan semua plugin yang sudah terpasang sebelumnya. Selain itu, dengan melakukan ini kita juga mendapatkan tampilan yang bersih untuk memulai. Untuk menonaktifkan semua plugin yang sudah terpasang, mari kita pergi ke bagian atas dan klik kotak centang di sini, lalu klik Bulk Actions dan pilih nonaktifkan. Setelah itu klik terapkan. Itu pilih menonaktifkan semua plugin, dan untuk menghapusnya dari daftar ini, klik lagi kotak centangnya, masuk ke Bulk Actions, lalu klik hapus. Klik terapkan, lalu pergi ke atas dan klik OK. Itu akan menghapus semua plugin tersebut. Sekarang, mari kita lanjutkan dan tambahkan plugin baru. Pergi ke sebelah kiri dan klik tambah plugin, dan ini akan membuka semua plugin yang tersedia. Kamu bisa menganggap plugin-plugin ini seperti aplikasi untuk ponselmu. Ada ribuan plugin seperti ini, dan semuanya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jadi jika kamu mencari fitur apapun untuk situs webmu, aku sarankan untuk melakukan riset, dan kemungkinan besar kamu akan menemukan plugin yang bisa membantumu. Kita mencari plugin khusus untuk membangun situs. Klik di bagian atas. Dan dari sini kamu akan mengetik Starter Templates dan kamu akan melihatnya di sini. Ini adalah plugin yang akan memberi kita akses ke template gratis dan berkualitas tinggi yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Silakan klik install sekarang. Dan aktifkan. Pertama, masuk ke Onboarding Starter Templates. Di kanan atas, pilih Page Buildermu. Kita gunakan Elementor, meski terkadang opsi ini tidak muncul. Jika kamu mengalami masalah ini, aku akan tunjukkan cara mengatasinya. Mulailah dengan pergi ke bagian bawah dan klik keluar ke dashboard, lalu pergi ke sisi kiri dan buka pengaturanmu. Dari sini, gulir ke bawah sampai ke bagian paling bawah dan kamu akan menemukan pengaturan ini yang bertuliskan nonaktifkan template page builder Elementor di starter templates. Dalam beberapa kasus, pengaturan ini mungkin aktif secara otomatis dan jika opsi ini dipilih, kamu perlu mematikannya.
Jadi pastikan pengaturan ini tidak dipilih dan klik simpan perubahan. Sekarang setelah itu selesai, Elementor seharusnya sudah muncul. Untuk kembali ke Starter Templates, pergi ke Plugins di sisi kiri. Dan di bawah Starter Templates, klik Mulai. Setelah itu, kamu akan dibawa kembali ke proses onboarding Starter Templates di sini. Sekali lagi, pergi ke kanan atas dan pilih Elementor Page Builder, dan itu akan membuka galeri Starter Templates. Jika kamu mencari jenis template tertentu, kamu bisa mencarinya di sini di bagian atas, dan mereka juga memiliki beberapa daftar yang sudah dibuat sebelumnya di sini. Saya sarankan meluangkan waktu untuk menelusuri daftar-daftar ini, atau cukup menggulir beranda di sini dan menemukan template yang menarik perhatianmu. Jika kamu melihat template dengan label premium di kanan atas, itu berarti kamu harus membayarnya. Tapi jika tidak ada label premium, template itu sepenuhnya gratis untuk digunakan. Saya akan menggulir kembali ke atas di sini, dan untuk video ini, saya akan memilih template Love Nature. Saya suka tampilannya, jadi saya akan mengkliknya. Dan di sisi kanan, saya bisa melihat secara langsung seperti apa tampilan template tersebut. Saya bisa berinteraksi dengannya dan menggulir situs webnya. Dan saya rasa saya benar-benar suka tampilannya, jadi saya akan lanjutkan dengan ini. Dan di sisi kiri, Anda akan melihat beberapa pengaturan lainnya di sini. Anda bisa mengunggah logo situs Anda jika tersedia. Anda juga bisa mengganti gaya fontnya. Dan di bagian bawah, Anda bisa mengubah palet warnanya. Saya rasa saya akan memilih opsi hijau yang ini. Saya puas dengan pengaturan ini, jadi saya akan scroll ke bawah dan klik lanjutkan. Di layar ini, Anda bisa memilih apakah ingin fitur tambahan apapun. Satu-satunya hal yang benar-benar kita butuhkan di sini adalah pembuat halaman dan formulir kontak. Secara default, Anda mungkin akan menemukan SEO dan visibilitas pencarian sudah diaktifkan. Saya rasa saya tidak membutuhkan ini, jadi saya akan menonaktifkannya. Setelah Anda memilih fitur yang diinginkan untuk situs web Anda, scroll ke bawah dan klik lanjutkan. Dari sini, klik "Saya mengerti, ayo mulai", lalu scroll ke bawah dan klik "Kirim dan bangun situs web saya". Dan sekarang the starter templates akan kuat membangun situs web Anda untuk Anda. Mari kita tunggu beberapa saat hingga proses ini selesai. Sekarang situs web Anda telah selesai dibangun dan siap untuk diakses. Untuk mengakses situs web Anda, cukup klik lihat situs web Anda. Lalu Anda akan diarahkan ke situs web Anda di sini. Anda bisa menggulir seperti sebelumnya dan melihat bagaimana tampilan semuanya. Anda juga dapat mengakses halaman-halaman yang sudah jadi di bagian atas sini. Dan sekarang kita telah menyelesaikan langkah keempat. Tema Astra sudah terpasang, starter templates di Elementor sudah diatur, dan template kita sudah diimpor. Langkah kelima, kita akan menyesuaikan situs webnya. Untuk mengedit konten, klik edit dengan Elementor di bagian atas. Kita akan menutup pop-up ini, klik mengerti, dan sekarang Anda sudah berada di dalam pembuat halaman Elementor. Sekarang, sebelum kita mulai mengubah konten di halaman ini, akan sangat membantu jika kita terlebih dahulu memahami bagaimana struktur situs web dan halamannya. Di sebelah kanan sini, Anda akan melihat panel struktur, dan jika Anda tidak melihatnya, Anda bisa membuka atau menutupnya kapan saja dengan menekan ikon ini di bagian atas. Di dalam panel struktur Anda akan melihat berbagai kontainer yang terdaftar. Anda bisa menganggap ini seperti bagian-bagian besar di situs web Anda. Jika saya klik panah di sini untuk memperluas dan membuka kontainer ini, Anda akan melihat ada kontainer lain di dalamnya. Kontainer-kontainer di dalam ini seperti kolom-kolom di dalam bagian besar tersebut. Jadi saya akan membuka kontainer dalam ini di sini, lalu Anda akan melihat berbagai elemen yang ada di dalamnya. Di sini kita punya sebuah judul, judul kedua, editor teks, dan sebuah tombol. Dan jika Anda melihat kembali ke halaman di sebelah kiri, Anda bisa melihat elemen-elemen yang persis sama. Anda memiliki judul pertama, judul kedua, editor teks, dan tombol Anda. Sekarang, jika kita kembali ke panel struktur di sini, saya bisa mengklik sebuah elemen jika ingin mengeditnya. Saya juga bisa mengklik tombol bergambar mata di sini untuk menonaktifkannya dan mengklik lagi untuk mengaktifkannya. Saya juga bisa mengklik kanan pada sebuah elemen lalu gulir ke bawah dan klik hapus jika ingin menghilangkannya. Anda juga dapat mengatur ulang elemen-elemen di halaman Anda hanya dengan menyeretnya lalu memindahkannya ke bawah atau ke atas elemen lain. Saya akan memindahkan judul ini kembali ke bagian atas. Oke, sekarang setelah kita memahami bagaimana halaman dan situs web disusun, mari kita mulai benar-benar mengubah beberapa konten di sini. Kita akan terlebih dahulu memahami cara mengedit teks. Anda dapat mengklik 2 kali pada teks untuk mengeditnya. Anda juga bisa mengubahnya di sini, di sisi kiri. Saya akan mengubah judul saya menjadi "Selamat datang di situs web saya". Sekarang saya rasa saya tidak membutuhkan judul kedua ini lagi.
Jadi saya akan klik kanan pada elemen ini, dan kemudian saya akan gulir ke bawah dan menghapus elemen ini. Saya akan melakukan hal yang sama untuk editor teks di sini. Selanjutnya, mari kita perbarui tombol ini. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengklik tombolnya, dan Anda akan melihat pengaturannya muncul di sini di sisi kiri. Jika saya membuka pengaturan tipe, Anda bisa mengubahnya dari default, info, success, warning, atau danger. Dalam kebanyakan kasus, Anda hanya akan menggunakan tipe tombol default, jadi saya akan membiarkannya tetap default. Untuk teksnya, saya akan mengubahnya dari get started menjadi baca, hubungi saya, dan di bagian tautan, disinilah tombol ini akan mengarah setelah pengunjung situs web mengkliknya. Jadi misalnya, di sini saya bisa mulai mengetikkan nama halaman. Saya akan mulai dengan menghapus tanda pagar di sini, lalu saya akan ketikkan contact. Anda akan melihat halaman kontak saya muncul di sini. Saya akan langsung memilih ini. Jadi sekarang, setelah pengunjung situs web mengklik tombol hubungi saya, mereka akan diarahkan ke halaman kontak saya. Dan sekarang, dalam kasus Anda, pastikan tombol ini memiliki ajakan bertindak yang tepat untuk situs web Anda. Jadi misalnya, alih-alih hubungi saya untuk Anda, bisa saja tertulis belanja sekarang jika Anda membuat toko. Jika ini adalah situs web portofolio Anda bisa menuliskan lihat portofolio saya, lalu pastikan tombol tersebut terhubung ke halaman yang benar untuk ajakan bertindak Anda. Oke, jadi sekarang kita sudah mengatur judul situs web dan tombol kita. Selanjutnya, mari kita pelajari cara mengganti gambar. Mari kita gulir ke bawah ke kontainer berikutnya di sini, yang berisi beberapa gambar berbeda. Untuk mengganti gambar, saya akan mulai dengan mengklik gambar di sini, dan di sisi kiri Anda akan melihat opsi untuk memilih gambar. Klik pilih gambar di sini. Sekarang saya akan langsung seret dan lepas gambar custom saya dari komputer. Letakkan di sini. Setelah file tersebut diunggah, saya akan memastikan file itu sudah dipilih di sini. Anda juga akan melihat di sini perpustakaan media Anda. Di dalamnya sudah ada banyak gambar berbeda. Ini karena gambar-gambar tersebut sudah diimpor sebelumnya dari template Anda. Jadi dengan gambar custom saya yang sudah dipilih, saya akan pergi ke kanan bawah dan klik pilih. Sekarang gambar custom saya akan diunggah di sini. Dan sekarang saya bisa melakukan proses yang persis sama untuk semua gambar lain di situs web saya. Sekarang, bagaimana jika Anda ingin menambahkan elemen baru? Mari kita gulir kembali ke bagian atas halaman kita di sini. Kemudian, pergilah ke pojok kiri atas dan temukan tombol plus di sana. Dengan mengklik ini, Anda dapat menambahkan container, grid, dan elemen baru. Jadi misalnya, saya ingin menambahkan kembali judul kedua itu. Saya bisa menemukan elemen judul di sini dan cukup menyeret serta meletakkannya di tempat yang saya inginkan. Anda akan melihat garis merah muda ini muncul. Ini menunjukkan kemana elemen tersebut akan berakhir setiap kali Anda menjatuhkannya. Jadi saya akan meletakkannya di sini di bawah judul pertama saya dan Anda akan melihat judul tersebut muncul di bawahnya. Untuk membatalkan perubahan itu, saya akan menekan Ctrl+Z atau Command+Z di keyboard saya. Ini adalah cara cepat untuk membatalkan perubahan jika Anda tidak puas dengannya. Sekarang, mari kita pergi ke bagian atas halaman di sini dan lihat ikon perangkat yang berbeda ini. Saat ini tampilan desktop yang sedang dipilih. Jika saya mau, saya sudah bisa beralih ke tampilan tablet dengan mengklik tombol tablet di sini, di tengah. Saya juga bisa beralih ke tampilan mobile. Seperti yang Anda lihat, semua perubahan yang telah kita buat sejauh ini pada situs web kita di tampilan desktop telah diterjemahkan dengan sempurna, benar-benar sempurna ke tampilan mobile. Itulah keunggulan lain dari menggunakan template ini. Mereka sangat dioptimalkan untuk setiap perangkat. Dan di samping ikon perangkat ini, Anda juga akan melihat tampilan halaman Anda. Saat ini kita sedang mengedit halaman beranda, tetapi jika Anda ingin beralih ke halaman lain, cukup klik pada halaman di sini. Dan kita bisa membuka halaman tentang kami, halaman layanan, atau halaman kontak kita. Dan Anda juga bisa menambahkan halaman baru di sini. Untuk menambahkan halaman baru, cukup klik tombol ini, lalu klik simpan dan keluar. Dan dari sini, Anda bisa mulai membangun halaman baru Anda dari awal sepenuhnya. Anda bisa punya tata letak dan elemen for target roaming. Tapi fitur keren lainnya dari Starter Templates di sini, jika Anda mengklik ikon Starter Templates, Anda bisa mengimpor halaman yang sudah jadi dari template lain. Jadi misalnya di sini, jika saya suka template Outdoor Adventure, saya bisa mengkliknya untuk membukanya, lalu saya bisa dengan bebas mengimpor halaman apapun dari template ini. Jadi misalnya, jika saya ingin membuat halaman layanan, saya bisa langsung mengambilnya dari template baru ini. Sekarang, jika Anda hanya ingin menambahkan blok yang sudah jadi, maka pergi ke bagian atas di sini dan ubah dari halaman ke blok. Dan di sini Anda akan melihat semua blok yang sudah jadi yang tersedia.
Dan di kiri atas, Anda bisa beralih dari semua dan Anda akan melihat semua blok yang sudah jadi yang tersedia untuk berbagai jenis halaman. Jadi apakah Anda membuat halaman fitur, halaman layanan, atau misalnya halaman FAQ, Anda bisa klik pada yang Anda butuhkan. Klik pada blok yang Anda suka. Saya suka yang ini di tengah. Lalu pergi ke bagian atas dan klik impor blok. Anda akan terlihat muncul di halaman baru. Selanjutnya, kita akan mengganti nama halaman. Di bagian atas, hanya tertulis halaman Elementor Draft. Untuk mengubahnya, klik ikon di bagian atas ini. Dan itu akan membuka pengaturan halaman Anda. Di sini judulnya akan kita ubah menjadi FAQ. Lalu kita akan mengubah statusnya dari draft menjadi dipublikasikan. Dan kemudian, kapanpun Anda selesai mengedit halaman Anda, pergi ke kanan atas dan klik publikasikan. Sekarang, seperti yang Anda lihat di sini, nama halamannya sudah berubah. Sekarang tertulis FAQ dan sudah bukan draft lagi. Sekarang, jika saya memindahkan panel struktur ke samping, kita bisa melihat menu utama kita di bagian atas. Saat ini, menu tersebut menampilkan semua halaman yang diimpor dari template kita, tapi kita perlu menambahkan halaman FAQ baru ke menu navigasi ini. Dan saya juga ingin memperbarui logo situs kita. Untuk melakukan ini, kita sebenarnya harus meninggalkan Elementor Page Builder dan membuka editor blok WordPress. Untuk sampai ke sana, mulailah dengan pergi ke pojok kiri atas dan klik logo Elementor. Klik keluar ke WordPress. Kemudian kembali ke pojok kiri atas dan klik logo WordPress. Kemudian dari sini, naik ke atas dan temukan situs web Anda di sini. Klik kunjungi situs. Kemudian gulir ke atas dan klik tombol sesuaikan. Dan sekarang itu akan membuka pengaturan tema WordPress Anda. Mari kita mulai dengan mempelajari cara memperbarui menu utama kita di sini. Mulailah dengan pergi ke sebelah kiri dan temukan menu, klik di situ, lalu klik menu utama, dan Anda akan melihat halaman-halaman Anda terdaftar di sini. Saat ini, kita memiliki Home, About Services, dan Contact. Anda akan melihat halaman-halaman yang sama terdaftar di kanan atas di sini. Untuk menambahkan halaman FAQ yang baru saja kita buat, klik tambah item, temukan halaman yang ingin Anda tambahkan, lalu klik icon plus. Klik kembali ke situs web, halaman baru muncul di menu. Atur ulang urutan halaman Anda di dalam menu utama. Untuk melakukannya, cukup klik dan tahan pada halaman yang ingin Anda pindahkan, lalu Anda bisa menyeretnya ke posisi baru. Saya akan menyeretnya ke sini dan meletakkannya, dan Anda akan melihat bahwa sekarang halaman tersebut terdaftar setelah halaman beranda saya. Setelah Anda puas dengan perubahan yang Anda buat, pergi ke bagian atas dan klik publikasikan. Sekarang perubahan tersebut akan disimpan. Selanjutnya, mari kita pelajari cara memperbarui logo situs kita dan melihat pengaturan header kita. Mulailah dengan menggeser ke kiri di sini dan klik tombol kembali. Dan sekali lagi. Kemudian dari sini, turunlah dan temukan header. Klik di sini. Dan tergantung pada template yang Anda pilih, Anda mungkin akan melihat notifikasi ini di sini mengenai header transparan. Jika Anda melihat ini penting dan kita akan membahasnya sebentar lagi. Namun untuk saat ini, silakan gulir ke bawah dan temukan judul situs and logo. Mari kita klik di sini. Klik ubah logo, gulir ke atas, lalu klik unggah file. Dan sekarang saya akan menyeret logo custom saya dari komputer. Saya akan memasukkannya di sini, pergi ke pojok kanan bawah dan klik pilih, dan sekarang Anda memiliki opsi untuk memotong gambar Anda. Saat ini, logo saya sulit dilihat karena berupa logo putih yang dimuat di atas latar belakang putih. Tapi untuk berjaga-jaga, saya akan mengambil bagian bawah dan saya juga akan melakukan hal yang sama untuk bagian atas. Setelah itu selesai, saya akan pergi ke pojok kanan bawah dan klik potong gambar. Sekarang Anda akan melihat logo custom saya muncul di kiri atas, tapi saat ini ukurannya sangat kecil dan sulit dilihat. Untuk memperbaikinya, mari kita gulir ke bawah dan temukan penggeser lebar logo. Saya akan mengatur ini dari 60 menjadi 110. Sekarang tampilannya jauh lebih baik di sini. Sekarang seperti yang saya katakan tadi, jika Anda mendapatkan notifikasi header transparent, Anda harus mengkliknya untuk benar-benar memperbarui logo Anda. Jadi, klik pada sesuaikan header transparan. Lalu Anda perlu menonaktifkan logo transparan yang berbeda. Jadi saya akan langsung mematikannya dan sekarang setelah itu selesai, logo saya sudah sepenuhnya diperbarui.
Dan sekarang jika Anda ingin menyesuaikan tata letak header Anda, misalnya saat ini saya memiliki logo saya, lalu menu utama saya, dan kemudian tombol ini. Di sini Anda perlu melihat ke bagian bawah halaman ini. Pengaturan di bagian bawah ini mengontrol tata letak header Anda. Untuk memindahkan posisi suatu elemen, cukup seret dan Anda bisa memindahkannya ke posisi baru. Saya akan mengambil logo saya dan mengembalikannya ke posisi semula, dan Anda juga bisa menghapus berbagai elemen dari header Anda. Seperti misalnya bahwa di sini saya memiliki tombol ini di bagian atas, kanan. Saya rasa saya tidak menginginkan ini, jadi untuk menghapusnya, saya akan pergi ke bagian bawah dan menemukan tombolnya di sini, lalu saya akan klik tanda X. Sekarang elemen itu akan dihapus dari header saya. Saya puas dengan perubahan pada header saya sejauh ini, jadi saya akan pergi ke bagian atas dan klik terbitkan. Oke, jadi sekarang kita sudah belajar bagaimana menyesuaikan logo dan header website kita bersama dengan menu utama kita. Hal berikutnya yang ingin kita lakukan adalah menyesuaikan footer dan menu footer website kita. Jika saya scroll sampai ke bagian paling bawah website saya akan menemukan footer saya di sini. Di dalamnya saya memiliki sebuah menu dan beberapa elemen berbeda. Untuk memperbarui ini, mari kita pergi ke sisi kiri dan klik tombol kembali. Dan sekali lagi, scroll ke bawah dan klik pada bagian footer. Dan untuk menyesuaikannya, caranya sangat mirip dengan header Anda. Anda memiliki kontrol yang sama di bagian bawah di mana Anda bisa menghapus dan mengatur ulang elemen-elemen Anda. Seperti, misalnya di sini, jika saya tidak ingin logo ini muncul, saya bisa langsung menghapusnya dengan mengklik tanda X. Dan hal yang sama juga berlaku untuk pemberitahuan hak cipta ini. Lalu, untuk menu footer kita bisa menyesuaikannya dengan mengklik menu di sini, lalu klik konfigurasi menu dari sini. Kemudian saya akan scroll ke bawah dan mencari menu footer saya. Saat ini, menu footer hanya menggunakan menu utama saya sama seperti menu utama di header. Dan dalam kebanyakan kasus, Anda hanya akan mengaturnya ke menu utama. Namun, jika Anda ingin membuat menu baru, Anda bisa naik ke menu sekunder di sini dan klik Buat Menu Baru. Dan jika Anda mau, Anda bisa membuat menu baru di sini. Tapi dalam kasus saya rasa saya juga akan menggunakan menu utama untuk footer saya. Saya puas dengan perubahan yang telah saya buat pada footer saya, jadi saya akan pergi ke atas dan klik terbitkan. Dari sini, mari kita klik tombol kembali. Kedepannya, jika Anda ingin mengganti tema aktif atau ingin mengubah pengaturan tema, Anda bisa melakukan semuanya di sini. Namun untuk sekarang, mari kita pergi ke kiri atas dan klik X untuk keluar dari pengaturan tema. Lalu mari kita kembali ke tombol edit dengan Elementor. Dari sini, jika Anda pergi ke kiri atas dan klik ikon Elementor lalu pengaturan situs, Anda bisa mengubah segala hal yang berkaitan dengan desain situs web Anda. Dari sini Anda bisa mengubah warna, font, tampilan teks, tombol, gambar, dan kolom formulir Anda. Lalu Anda juga memiliki beberapa pengaturan situs lainnya. Dan dengan itu langkah kelima selesai, situs web Anda sudah sepenuhnya dikustomisasi dan sudah online. Kita sudah melewati kelima langkah, mendapatkan hosting, mengamankan domain, menginstal WordPress, menyiapkan tema dan plugin, serta menyesuaikan desain dengan konten Anda. Dan pastikan Anda tidak lupa saat mendaftar hosting di Hostinger. Gunakan tautan pertama di deskripsi video untuk mendapatkan penawaran paling terjangkau yang tersedia. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya sangat berharap video ini membantu Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.